Akurasi dalam serangan udara ke darat merupakan elemen krusial dalam operasi militer modern. Kemampuan pesawat tempur untuk menghancurkan target spesifik dengan presisi tinggi meminimalkan kerugian kolateral dan meningkatkan efektivitas misi. Proses ini melibatkan integrasi kompleks antara teknologi canggih, perencanaan matang, dan keahlian awak pesawat. Serangan presisi tidak hanya bergantung pada senjata itu sendiri, tetapi juga pada seluruh rantai eksekusi, mulai dari identifikasi target hingga verifikasi hasil. Memahami mekanisme di balik akurasi ini penting bagi personel operasional, perencana strategis, dan analis sistem pertahanan. Langkah pertama dalam serangan akurat adalah menemukan dan mengidentifikasi target secara tepat. Pesawat tempur modern dilengkapi berbagai sensor untuk tugas ini. Radar udara ke darat dapat memetakan permukaan bumi dan mendeteksi objek bergerak atau stasioner. Sistem elektrooptik dan inframerah seringkali terintegrasi dalam pod penargetan eksternal, menyediakan citra visual atau thermal resolusi tinggi. Sensor ini memungkinkan awak pesawat mengidentifikasi target secara positif, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau malam hari. Data dari berbagai sensor diolah oleh komputer misi pesawat. Sistem ini membantu pilot atau operator sistem senjata membedakan target dari lingkungan sekitarnya dan mengunci pelacakan. Identifikasi akurat sangat penting untuk menghindari serangan terhadap sasaran yang salah. Pemilihan senjata yang tepat bergantung pada jenis target, tingkat perlindungan target, dan efek yang diinginkan. Pesawat tempur membawa berbagai jenis amunisi, mulai dari bom gravitasi non-presisi hingga rudal jelajah canggih. Untuk serangan presisi, digunakan amunisi berpemandu presisi atau Precision Guided Munitions, PGMs. PGMs dirancang untuk mengikuti lintasan yang dapat dikoreksi setelah dilepaskan, memastikan hulu ledak mencapai titik tumbuk yang sangat dekat dengan target yang dituju. Jenis PGM bervariasi, termasuk bom berpemandu laser, bom berpemandu GPS-INS, rudal berpemandu inframerah, dan rudal berpemandu radar. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada skenario taktis dan karakteristik target. Pengiriman PGM memerlukan integrasi erat antara pesawat dan senjata. Setelah target terkunci dan senjata dipilih, sistem pesawat menghitung parameter pelepasan optimal. Ini mencakup kecepatan, ketinggian, dan sudut luncur yang diperlukan. Pilot atau operator sistem senjata menerima indikasi visual pada tampilan kokpit mengenai kesiapan pelepasan. Setelah senjata dilepaskan, sistem pemanduannya mengambil alih untuk mengarahkan diri menuju target. Beberapa metode pengiriman memungkinkan pesawat bermanuver menjauh dari area target segera setelah pelepasan, meningkatkan keselamatan awak dan pesawat. Ini dimungkinkan oleh kemampuan tembak dan lupakan pada beberapa jenis PGM. Akurasi PGM berasal dari sistem pemanduannya. Bom berpemandu laser memerlukan penanda laser yang menerangi target. Sensor pada bom mendeteksi energi laser dan mengarahkan bom ke sumbernya. Penanda bisa berasal dari pesawat penyerang, pesawat lain, atau tim di darat. Bom berpemandu GPS-INS menggunakan kombinasi Global Positioning System dan Inertial Navigation System. GPS menyediakan data posisi global, sementara INS melacak perubahan posisi dan orientasi dari titik pelepasan. Sistem ini memungkinkan serangan akurat dalam segala cuaca tanpa memerlukan penanda eksternal. Rudal berpemandu inframerah mengunci emisi panas dari target, efektif melawan kendaraan atau struktur yang memancarkan panas. Rudal berpemandu radar menggunakan pantulan gelombang radar dari target, cocok untuk target yang memiliki jejak radar signifikan. Meskipun PGM dapat mengoreksi lintasannya, perhitungan balistik awal tetap penting. Komputer misi pesawat menghitung lintasan awal senjata berdasarkan kecepatan pesawat, ketinggian, sudut serang, dan kondisi lingkungan seperti angin. Faktor-faktor seperti gravitasi, hambatan udara, dan karakteristik aerodinamis senjata diperhitungkan. Perhitungan ini memastikan bahwa senjata berada dalam amplop peluncuran yang memungkinkan sistem pemanduannya berhasil mengakuisisi dan mencapai target. Data target yang akurat, termasuk posisi dan pergerakan jika ada, diumpankan ke dalam perhitungan ini. Sistem terus memperbarui parameter
hingga saat pelepasan untuk memastikan akurasi maksimal. Peran awak pesawat sangat penting dalam seluruh proses. Pilot dan operator sistem senjata, jika ada, mengelola sensor, mengidentifikasi target, memilih senjata, dan memvalidasi parameter serangan yang dihitung oleh komputer. Mereka memantau kinerja sistem dan dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perencanaan misi yang cermat sebelum penerbangan, termasuk penentuan rute, target, dan profil serangan, menjadi dasar keberhasilan. Selama penerbangan, kesadaran situasional yang tinggi dan kemampuan mengambil keputusan cepat sangat dibutuhkan. Interaksi yang mulus antara awak pesawat dan sistem avionik canggih adalah kunci untuk mengeksekusi serangan presisi. Setelah serangan dilancarkan, penilaian kerusakan pertempuran atau Battle Damage Assessment, BDA, dilakukan. Ini memverifikasi apakah target berhasil dihancurkan atau dinetralkan sesuai tujuan misi. BDA dapat dilakukan menggunakan sensor pesawat penyerang itu sendiri, pesawat pengintai lainnya, citra satelit, atau laporan dari pasukan di darat. Informasi BDA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas taktik dan perencanaan misi di masa depan. Menghancurkan target dengan akurasi tinggi menggunakan pesawat tempur adalah proses multitahap yang mengintegrasikan teknologi sensor canggih, sistem pemandu senjata presisi, perhitungan balistik kompleks, dan keahlian awak pesawat. Setiap elemen, mulai dari akuisisi target hingga penilaian hasil, harus berfungsi dengan sempurna. Kemampuan ini memberikan kekuatan udara kemampuan untuk memberikan pukulan telak pada target musuh sambil meminimalkan dampak yang tidak diinginkan.